Pertanyaan pertama, mengapa dalam Lukas 12 ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Yesus mengatakan jikalau seorang melawan anak manusia diampuni, namun jikalau seseorang menghujat Roh Kudus dinyatakan sebagai dosa yang tidak dapat diampuni. Apakah karya keselamatan yang telah dilakukan Yesus tidak mampu menghapuskan dosa seluruh umat manusia, termasuk penghujatan kepada Roh Kudus? Pertanyaan ini saya berikan jawaban singkatnya demikian. Kalau kita memperhatikan teks pada bagian ini dalam Lukas pasal yang ke-12, ini berkaitan dengan ada banyak orang yang berkerumun, berdesakan pada waktu Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya. Pertama berkaitan dengan kehati-hatian di dalam menerima pengajaran dan perilaku orang-orang munafik. Yang kedua berkaitan dengan sikap hidup dari orang-orang percaya sebagai murid yang harusnya menyadari apa yang harus dilakukan. Takut kepada Tuhan, bukan takut kepada manusia, karena Tuhan yang memiliki hidup dan kehidupan. Yang ketiga berkaitan dengan masa depan, bahwa masa depan kita Tuhan Allah yang berdaulat menentukan. Lalu di dalam ayat berikutnya berkaitan dengan pengakuan iman kita di hadapan manusia atau di hadapan para malaikat, di mana kita mendapatkan satu pernyataan bahwa kita milik kepunyaan Tuhan Allah. Mendadak di dalam ayat 10 dijelaskan mengenai seseorang yang memungkinkan untuk menghujat Roh Kudus. Nah, bagaimana kita memahami bagian ini? Ada banyak topik atau ide atau pengajaran pada pertemuan itu. Tentu ini tidak mudah dijawab kalau kita hanya perhatikan bagian ini. Maka kita merujuk dengan prinsip Alkitab menafsirkan Alkitab. Scriptures interpret Scripture. Dengan prinsip ini maka saya mau menjelaskan duduk persoalannya seperti ini. Seseorang bisa mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Pertama, tentu berdasarkan ketetapan Allah. Kedua, berdasarkan pada kasih karunia yang diberikan kepada orang-orang yang ditetapkan. Ketiga, berdasarkan karya Kristus yang telah inkarnasi, hidup, melayani, mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian, menampakkan diri, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan akan datang kembali. Ini adalah satu pernyataan yang disebut factum salutis, bahwa ada ketetapan penebusan. Tetapi penebusan yang dikerjakan oleh Kristus berdasarkan ketetapan Bapa dan kasih karunia-Nya itu diterapkan oleh Roh Kudus di dalam tiap-tiap orang pilihan. Maka finalitas dari seseorang itu dengan mulut mengaku dan hati percaya itu sepenuhnya pekerjaan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus final dari tanda kutip nasib kekekalan seseorang, sehingga seseorang itu bisa diselamatkan. Keseluruhannya finalnya adalah Roh Kudus bekerja terhadap orang itu, menerapkan kasih karunia dan menerapkan karya penebusan Kristus. Lalu di dalam bagian ini Kristus mengatakan barang siapa menghujat anak manusia, berarti tahapannya orang itu menolak, blasfemi, menyangkal, bahkan menghina. Orang itu meremehkan, melecehkan seluruh karya Kristus. Sehingga orang itu memang tidak percaya kepada Kristus. Mengapa? Bisa jadi orang itu memang bukan orang pilihan. Orang itu memang belum dikasih karunia untuk percaya. Ketiga, orang itu memang di dalam pergumulan hidupnya masih membutuhkan
durasi atau waktu untuk meyakini kekaryaan Kristus. Dan di sini belum pada tahap di mana orang itu sudah menyatakan, menegaskan bahwa dia milik kepunyaan Allah. Nah, bagaimana dengan orang yang menghujat Roh Kudus? Menghujat Roh Kudus berarti seluruh kekaryaan yang dinyatakan Bapa, Kristus, itu ditolak. Jadi berulang kali orang itu mendengar berita Injil, mendapatkan kabar baik, entah dari hamba-hamba Tuhan, entah dari buku, entah dari Alkitab, tetapi berulang kali sampai akhir hidupnya, sampai tarikan nafas terakhir, dia tetap menolak. Dari sisi ontologis decree of God, kita bisa menyimpulkan bahwa orang ini bukan orang pilihan. Tetapi di dalam konteks kita sehari-hari melihat, kalau ada orang yang sampai titik akhir hidupnya dia menolak, berarti dia tidak menerima keselamatan yang dianugerahkan. Ada pertemuan antara ketetapan Allah yang menentukan keselamatan seseorang dan ada respon manusia yang berdasarkan anugerah. Nah, ketika orang itu mengatakan, saya sampai terakhir napas tidak akan terima Tuhan Yesus. Semuanya itu omong kosong, bahkan menghina, melecehkan. Nah, karya yang mengingatkan, menginsafkan akan kebenaran, akan dosa dan penghakiman itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Di dalam Injil Yohanes pasal 14, 15, 16, Tuhan Yesus mengajarkan karya Roh Kudus adalah menginsafkan akan dosa, memimpin, menuntun, mengarahkan semua orang ke dalam seluruh kebenaran, dan menjelaskan tentang penghakiman. Nah, orang tersebut sama sekali tidak menggubris. Nah, pada momen itulah yang disebut menghujat. Jadi tidak mungkin orang yang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus mengalami hidup baru, menikmati kasih karunia demi kasih karunia dari Allah, dan mengakui dengan mulut dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, Penebus bagi dirinya. Di akhir hidupnya dia menghujat. Hanya mungkin bagi orang yang memang dari awal bukan orang pilihan. Ini menjadi hal penting yang perlu untuk dipahami. Jadi kalau masing-masing kita memeriksa diri kita, mungkinkah kita menghujat Roh Kudus? Jawabannya tidak. Tapi mungkinkah kita mengkhianati atau mendukakan Roh Kudus? Jawabannya iya. Berulang kali kita dituntun oleh Roh Kudus untuk taat firman, memuliakan Kristus. Tetapi kita melanggar dengan sengaja melawan, itu mendukakan Roh Kudus. Tetapi belum menghujat Roh Kudus karena kita sudah percaya menerima keselamatan dan anugerah dari Bapa. Lalu apakah karya keselamatan yang telah dilakukan Yesus tidak mampu menghapus dosa? Secara otoritas, keberadaan penebusan Kristus itu sempurna, dia lebih dari mampu menghapuskan, menebus bukan hanya umat manusia tapi seluruh ciptaan. Lebih dari mampu. Saat yang sama, secara efektif berdasarkan ketetapan Allah, factum salutis, hanya sebagian yang diciptakan Tuhan itu yang diselamatkan. Jadi ada sinkron antara ide, gagasan, prinsip, dalil tentang penetapan orang-orang pilihan yang diselamatkan di dalam dan melalui Kristus. Ada pelaksanaannya, eksekusinya oleh Kristus, penerapannya oleh Roh Kudus, dan hanya kepada orang-orang itu saja secara efektif kuasa pengampunan, kuasa penebusan yang dinyatakan Bapa atas orang-orang tersebut. Jadi kesimpulannya bagaimana? Bahwa setiap orang yang telah ditentukan Tuhan tidak akan menghujat Roh Kudus. Setiap orang yang ditentukan Tuhan beroleh keselamatan tidak akan binasa. Hanya waktunya, momennya yang tidak bisa kita yang menentukan. Bahkan kita tidak bisa menentukan si A atau si B yang akan binasa atau tidak. Kecuali seperti yang saya katakan tadi, sampai akhir hidupnya Injil sudah diberitakan, dia ngerti, dia tahu, tapi dia tolak. Nah, itu tidak kita bisa menyimpulkan. Itu pun kesimpulan kita akan hanya tahu sempurnanya nanti di akhir zaman. Itu pertanyaan dan jawaban singkatnya. Pertanyaan kedua,
Bagaimana seseorang dapat membedakan antara suara Roh Kudus dan suara hati atau pikiran mereka sendiri, seperti halnya dikatakan dalam ayat 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi palsu adalah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dari ayat ini kita diperintahkan Tuhan untuk menguji roh-roh. Roh-roh apa? Roh-roh yang ada di dunia, bisa jadi yang merasuki atau menguasai seseorang, atau melalui produk dari kerohanian, yaitu pikiran dan perkataan. Pikiran dan perbuatan. Itu produk hasil luaran dari kepemimpinan roh. Nah, bagaimana mengujinya? Apakah ini suara Tuhan, suara hati nurani, atau suara setan? Kalau itu bicara suara Tuhan, maka kata kuncinya adalah kembali kepada apa yang Alkitab ajarkan secara komprehensif dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi kita membacanya utuh lengkap. Apa yang diajarkan di dalam Alkitab, Roh Kudus yang memberikan firman ini untuk dapat kita baca. Inkarnasi untuk kita mengerti tentang oknum kedua dari Allah Tritunggal. Yang kedua, tentu kalau kaitannya dengan Kristus, maka Roh Kudus akan mengarahkan kita untuk memuliakan Kristus, bukan memuliakan dirinya, bukan memuliakan hamba Tuhan, pendeta, pejabat gereja, atau siapapun. Tapi Kristus sentris. Jadi Roh Kudus yang bekerja di hati kita akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran, kebenaran yang ditemukan di alam semesta, yang diinternalisasi oleh Roh Kudus di alam semesta, kebenaran yang diwahyukan, yaitu kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran yaitu yang inkarnasi pribadi Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus akan menuntun ke situ, dan pusatnya, fokusnya, sentralnya adalah Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, seluruh hasil atau luaran dari apakah ini ide, gagasan, pandangan, pemikiran dari Roh Tuhan atau bukan, maka perhatikan moralitas yang ada di baliknya. Apakah memiliki kebaikan, keadilan, dan kesucian. Kebaikan berarti di dalamnya ada pengampunan, belas kasihan, kemurahan, dan juga budi baik yang diberikan, belas kasihan yang dinyatakan Tuhan. Yang kedua adalah keadilan. Apakah menegakkan keadilan orang yang mempunyai pikiran-pikiran yang katanya dari suara Roh Kudus. Keadilan bukan berarti sama rata sama rasa, keadilan berbicara tentang kebenaran dinyatakan, ditegakkan. Yang ketiga, kesucian. Dalam moralitas, tiga ini menjadi unsur daripada karakter. Apakah dia baik, adil, dan suci. Jadi kalau ada suara Roh Kudus katanya, tetapi menyuruh orang selingkuh, menyuruh orang melakukan perzinahan, melakukan perbuatan jahat, bahkan membunuh, bahkan mencuri, bahkan berdusta, bahkan melakukan hal-hal buruk lain, pasti itu bukan suara Roh Kudus. Karena bertentangan dengan moralnya Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana kita membuktikan? Yang pertama tadi saya ingatkan lagi, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan keberadaan Roh Kudus itu sendiri. Ya, yang kedua berkaitan dengan keberadaan Roh Kudus, itu kebenaran, firman, dan seterusnya. Yang kedua tadi berkaitan dengan Kristus. Yang ketiga berkaitan dengan moral. Yang keempat itu berkaitan dengan pertumbuhan kerohanian seseorang. Kalau itu suara Roh Kudus, maka setiap orang yang dipenuhi, dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus, dia memiliki spiritualitas makin lama makin menyerupai Kristus. Jadi seseorang itu mendapatkan suatu pertumbuhan spiritual yang signifikan. Bukan hanya knowledge-nya saja, pengetahuan akan dogma, doktrin, pengajaran, tapi kehidupan spiritualnya makin meningkat. Kalau kehidupan spiritualnya makin meningkat, terlihat dari buahnya. Ada buah pertobatan, ada buah penginjilan, ada buah kasih, ada buah pelayanan, paling tidak 4 buah. Membuktikan bahwa apa yang dia dengar itu dari Roh Kudus. Jadi dia terdorong untuk memberitakan Injil kepada orang agama kepercayaan lain. Terdorong untuk membantu orang lain dengan cinta kasih yang dari Tuhan. Terdorong untuk berbuat baik tanpa diskriminasi. Terdorong untuk melakukan pelayanan-pelayanan. Nah, itu adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus.
orang yang menikmati dan mengalami suara Roh Kudus. Lalu bagaimana dengan suara hati nurani kita? Di dalam surat Ibrani dijelaskan tentang bagaimana suara hati kita itu dikuduskan, disucikan, dan diberikan sesuatu yang baru oleh Roh Kudus. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi hati nurani kita pun disucikan, bukan hanya perbuatan kita, original sin kita, tapi juga actual sins kita, dan juga seluruhnya keberadaan hati nurani kita. Sehingga dari pertanyaan ini kita mendapatkan jawaban bahwa kalau ada roh-roh dunia dengan segala pemikirannya dan filsafatnya yang menawarkan di luar apa yang diajarkan di dalam Alkitab, apa yang dijelaskan di dalam Alkitab, apa yang bisa kita ketahui dengan penekanan pada peningkatan spiritual dan moralitas, maka itu dari dunia. Beragam bisa kita temukan contoh-contohnya. Misalnya, boleh tidak bercerai? Jawabannya tidak boleh, kecuali oleh kematian dan perzinahan. Itu pun mesti ada ketentuan-ketentuan, dan ada yang namanya konseling pranikah, konseling setelah pernikahan, dan konseling setelah seseorang pasangannya meninggal, supaya tidak terjadi sebuah kesalahan penerapan tentang boleh nikah lagi setelah kematian pasangannya. Bahkan Paulus mengatakan bahwa kalau dia sudah cukup umur, biarlah anak-anaknya merawatnya, tidak usah menikah lagi. Jadi ada ketentuan-ketentuan kontekstual yang perlu direnungkan, dipikirkan berdasarkan tadi moralitasnya. Pertanyaan berikutnya, apa perbedaan utama antara sistem pemerintahan gereja episkopal, presbyterian, kongregasional? Perbedaan utamanya, pertama, perbedaannya pada pejabatnya yang berbeda. Kalau episkopal, pejabatnya tunggal, yang memberikan keputusan-keputusan tunggal, yang punya otoritas lebih daripada pejabat-pejabat di bawahnya. Misalnya, gereja yang punya posisi episkopal seperti paus, eporus, bishop, itu episkopal. Lalu ketentuan beliau-beliau ini, hamba-hamba Tuhan ini, itu mengatur, menata berdasarkan aturan-aturan sistem gereja, organisasi gereja. Tapi dia punya suara yang punya otoritas. Penggembalaan dari paus, penggembalaan dari eporus, dari bishop, itu punya otoritas untuk jemaat dan untuk para pendeta atau kardinal atau juga uskup di bawahnya. Itu dari posisi jabatannya. Beda dengan misalnya presbyterian. Ini adalah jabatan bersama. Jadi ada orang yang dijadikan ketua, tetapi suaranya tidak lebih besar atau otoritasnya tidak lebih besar dari pendeta-pendeta di bawahnya. Ini biasanya gereja-gereja Calvinis seperti GKI, GRII, kemudian gereja-gereja GPKB, Gereja Batak Karo, Gemim, Gemit, itu presbyterian. Jadi lebih kepada keputusan bersama dengan bijaksana untuk mengatur pelayanan koinonia, diakonia, dan marturia, internal maupun eksternal. Bagaimana dengan kongregasional? Pejabatnya dipilih oleh jemaat atau jemaat yang memberikan semacam penilaian bahwa pendeta ini atau orang ini bisa jadi jemaat, jadi pemimpin jemaat. Biasanya gereja-gereja yang seperti ini, misalnya gereja-gereja Pentakosta dan karismatik. Tetapi saya mau ingatkan bahwa di zaman saat ini abad 21 tidak ada gereja yang betul-betul hanya kongregasional, hanya presbyterian, hanya episkopal. Tidak bisa. Sekarang sudah masa di mana banyak pejabat gereja juga diberikan semacam kesempatan-kesempatan untuk menyampaikan pendapat, pemikiran yang sama dengan pemimpin pejabatnya. Jadi ini adalah secara teoritis kita bisa terima perbedaan utamanya. Tetapi secara praktis tentu ada yang bercampur antara konsep episkopal, presbyterian,
maupun kongregasional. Gereja GBI ada ketua sinodenya. Gereja HKBP ada paresesnya yang bisa mempunyai otoritas juga. Paus juga ada kardinal-kardinalnya yang punya otoritas di wilayah-wilayah. Jadi tidak bisa otomatis langsung pemimpin di atas mengatur sedemikian rupa sampai detail, tidak. Begitu juga gereja lokal tidak sembarangan untuk mengambil satu keputusan ini diberhentikan atau ini diterima. Mesti ada pola interaksi komunikasi di dalam kegerejaan organisasi gereja. Sehingga itu perbedaan utama. Nah, ini juga yang kedua adalah perbedaan di dalam dogma yang dianut. Dogma yang dianut. Kalau kita menelusuri di dalam episkopal, itu dogmanya gereja itu menjadi sentral. Gereja menjadi sentral. Maka sebuah keputusan gerejawi berarti semua keputusan yang bersifat kekristenan atau kerohanian. Jadi tidak bisa keputusan gereja Katolik di Roma itu dibantah, ditolak, disangkali oleh gereja Katolik di pedalaman Papua. Nggak bisa. Karena sudah begitu ketentuan berlakunya. Dogmanya seperti itu, gereja sentral. Berbeda dengan Presbyterian. Presbyterian lebih menekankan kepada mimbar sentral. Mimbar, jadi khotbah renungan ini menjadi sentral. Kalau khotbahnya sudah nyeleneh kemana-mana, maka pendeta itu bisa jadi dipanggil, disidangkan. Atau dia tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian kalau kongregasional biasanya berkaitan dengan jemaat sentral. Jadi jemaat menentukan. Nah, persoalannya jemaat memiliki kualitas spiritual yang sama tidak? Memiliki kualitas dogmatika yang sama apa tidak? Nah, kalau ini urusannya dengan jemaat, bisa menimbulkan problem baru lagi. Jadi tiap-tiap keutamaan itu selalu ada kekurangan dan kelebihannya. Itu sebabnya tidak ada gereja yang sempurna. Nggak ada gereja yang sempurna. Berikutnya pertanyaannya. Jika sakramen adalah tanda fisik dari Injil yang diperintahkan oleh Yesus untuk dilakukan oleh para pengikutnya, apakah artinya mereka yang tidak menerima sakramen karena kondisi atau keadaan tertentu akan kehilangan anugerah Allah? Bagaimana hal ini berkaitan dengan keyakinan bahwa keselamatan hanya melalui iman? Ada beberapa hal yang perlu kita pahami lebih dahulu. Keselamatan itu anugerah, bukan sarana anugerah. Keselamatan itu anugerah, bukan sarana anugerah. Sarana anugerah itu ada 3. Saya mau tambah 1. Sarana anugerah yang pertama adalah firman Tuhan. Yang kedua adalah sakramen. Yang ketiga adalah doa. Dan saya tambah 1 adalah puji-pujian kepada Tuhan. Itu sarana anugerah. Sarana anugerah bukanlah anugerah itu sendiri. Karena anugerah itu sendiri ada pada dirinya Allah. Penjahat di sebelah Yesus tidak diketahui kapan mengikuti baptisan. Entah baptisan Yohanes, entah baptisan rasuli. Yang pasti ada di sebelah Yesus dan Yesus mengatakan hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Nuh, Ayub, Abraham, Ishak, Yakub, dan banyak orang lagi di zaman perjanjian lama juga belum dibaptis, memang sudah disunat sebagian. Karena keselamatan mereka adalah kasih karunia, bukan sakramen. Nuh tidak mengenal sunat. Ayub pun demikian. Tapi mereka diselamatkan karena kasih karunia. Lalu kalau kita melihat dalam konteks sekarang, gereja sudah bertumbuh berkembang di seluruh dunia. Lebih dari 2,5 miliar penduduk dunia beragama, entah Katolik, entah Protestan, dan cabang-cabangnya lagi. Mereka, kita, gereja, sudah memberikan tanda bahwa kita adalah orang Kristen, orang percaya, menggunakan sarana yang Tuhan berikan, yaitu sakramen. Nah, ketika ada orang yang belum percaya, zaman sekarang, dia terima Tuhan Yesus, misalnya dalam pelayanan di pedalaman, atau pelayanan di rumah sakit, atau pelayanan di penjara, atau di tempat-tempat yang tidak memungkinkan ada gereja melaksanakan sakramen, maka hamba Tuhan yang memberitakan Injil, ketepatan orang yang di Injil itu mengalami kesulitan, kesusahan hidup sampai dia mau meninggal dalam keadaan kritis, maka setiap orang Kristen
punya otoritas menyelenggarakan sakramen terhadap orang itu. Jadi, misalnya saja, di antara kalian ada yang pergi memberitakan Injil ke pedalaman Afrika. Dan tidak mungkin membawa orang ini pergi ke kota cari pendeta, cari hamba Tuhan yang punya ordinasi atau penerapan pengurapan bahwa dia jadi pejabat gereja. Tak mungkin, kesulitan. Selain tempat jauh dan sebagainya, bisa meninggal dari tempat. Nah, salah satu dari kalian yang pergi ke situ bisa menyelenggarakan baptisan di situ. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tetapi sekalipun tidak bisa dilaksanakan, tidak terlaksana, sudah beritakan Injil. Misalnya saya pernah memberitakan Injil di bis umum, lalu ada orang yang terima Tuhan Yesus. Saya percaya, saya mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lalu entah bagaimana, tabrakan. Terjadi meninggal. Selamat apa tidak? Selamat. Karena dengan mulut dia mengaku, dengan hati dia percaya bahwa Kristus Juru Selamat, dia beroleh keselamatan. Itu karena kasih karunia. Jadi mesti dibedakan antara kasih karunia ansih pada dirinya dari Allah dan sarana. Namun, kalau kita anggota gereja, kita memang ada di dalamnya komunitas gereja, komunitas Kristen, adalah tanggung jawab kita untuk menyelenggarakan dan mengalami dan menerima sarana anugerah ini. Itu sebabnya orang Kristen tidak boleh tidak ke gereja, tidak boleh tidak mengikuti sakramen. Kecuali tadi, kalau dia di rumah sakit bagaimana? Kakek, nenek umur 90 tahun. Atau bayi yang sudah di ICCU. Saya sudah mengalami dan menghadapi itu, saya datang. Saya lakukan baptisan. Saya lakukan sakramen di situ. Tidak apa-apa. Karena memang itu kasus, case by case. Jadi bukan kita buat sesuka hati kita. Lalu buat laporan ke gereja. Si Polan ini sebelum meninggal sudah menerima baptisan. Tolong didaftarkan supaya nantinya diterima dalam ibadah penguburan sesuai dengan aturan gerejawi. Nah, ini ketentuan-ketentuannya mesti kita bisa pahami dengan baik. Sehingga kita tidak sembarangan juga melakukan tindakan yang seharusnya itu memang diordain untuk gereja. Nah, itu bagian yang penting. Jadi mesti dipahami bagian tersebut. Berikutnya, setiap manusia memiliki karunia roh, tetapi yang terjadi sekarang adalah roh tidak dapat terlihat. Lalu bagaimana cara kita mengetahui bahwa karunia roh itu ada dan bagaimana cara untuk tidak menyalahgunakan? Pertama, karunia roh itu untuk melayani gereja Tuhan, bukan melayani diri sendiri saja, tidak antroposentris, tapi jemaat yang dilayani. Keluar, Anda menjadi aser, kolektan, liturgis, MC, pemimpin pujian, bagian audio, security, bersih-bersih gereja, itu pun karunia. Nggak ada yang bisa merebut itu dari dalam dirimu kalau Tuhan sudah mengaruniakan. Saya pernah melayani dari bawah, bagian bersih-bersih gereja, security. Saya jadi security, dilatih menjadi security. Saya dilatih menjadi aser, bagaimana senyum. Padahal saya paling sulit senyum. Orang lihat saya saja sudah gemetar, mungkin karena wajahnya seperti ini, seram, menakutkan, serius. Jadi dia latih untuk senyum, menyambut jemaat. Dengan senyum, latihan mata juga dilatih gitu. Itu latihan. Tapi kalau dari hati karunia diberikan, itu akan mengalir. Nggak apa-apa Pak, memang wajah Bapak begitu. Tapi saya senang disambut. Itu karunia. Jadi bukan perasaan fisik atau situasi kita, tapi Tuhan memberikan otoritas waktu karunia itu kita bagikan. Ada yang pandai sekali main organ, piano, violin, apalagi namanya itu, saksofon, dan sebagainya. Ada yang juga karunia yang pandai khotbah, ngajar. Kalau saya mungkin karunia ngajar. Mungkin, karena saya sudah uji sekitar 30 tahun, saya lebih cenderung ngajar daripada nyanyi. Ada orang yang pintar nyanyi, choir. Saya dengar suaranya aja sudah langsung tersentuh hati saya. Kayak tadi, lagu tadi itu kalau ada suara orang yang pujiannya bagus, saya langsung tidak perlu jauh-jauh merenungkan apa arti gereja, langsung bilang, wih, itu menarik sekali. Langsung hati kita itu digerakkan untuk memuji Tuhan. Macem-macem karunia yang diberikan Tuhan. Dan kalau hanya dibatasi itu, ketahuan gerejanya sangat miskin. Dan Tuhan tidak mungkin memberi kemiskinan karunia pada satu gereja. Saya ulangi ya, ini keras, tapi saya mau kasih tahu. Gereja yang hanya mengandalkan satu karunia itu adalah gereja yang miskin.
Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang kaya, maka tidak mungkin dalam satu gereja hanya satu karunia yang ditonjolkan. Impossible. Berarti kalau ada gereja seperti itu, bertobatlah. Gereja itu tidak menghargai karunia Roh Kudus. Untuk membangun jemaat, untuk pemberitaan Injil. Jadi karunia tidak dibatasi. Ya, jadi Anda masing-masing pasti, saya mau katakan kalau Anda orang Kristen, pasti punya karunia dari Roh Kudus. Mau hargai atau tidak, jangan dukakan Roh Kudus. Ada karunia yang mengajar untuk anak sekolah minggu. Itu karunia. Apakah Anda tidak punya karunia? Saya nggak percaya itu. Kecuali Anda bukan orang Kristen. Ya, jadi masing-masing punya karunia ya. Lalu bagaimana kita dengan menyalahgunakannya? Ya jangan sombong. Pokoknya kalau dia udah egois, antroposentris, diri lebih penting, pasti dia bukan bisa dikatakan dia bukan dari karunia dari Tuhan. Itu hanya bakat. Hanya bakat, hanya talenta. Kalau dia tidak berpusatkan kepada Kristus, hati-hati. Ada orang yang pandai khotbah, tapi ketika dengar enak sih ya. Khotbahnya bagus, tapi nggak menyentuh hati. Dia memang pandai orasi, tapi tidak digerakkan Roh Kudus. Anda dan saya cuma untuk datang sambut orang, tapi orang seneng dengan sambutan Anda. Karena apa? Karena Anda digerakkan Roh Kudus waktu melayani. Kalau bukan untuk Tuhan, suruh Tuhan cabut aja dari diri kita karunia itu. Atau mungkin itu perasaan kita aja itu karunia. Bagaimana cara kita sebagai seorang mahasiswa berkontribusi dalam reformasi gereja di bidang penginjilan di luar gereja? Caranya praktek langsung. Beli traktat kalau nggak mau, ikut ke gereja, ikut penginjilan. Saya penginjilan ke pedalaman di Kalimantan, biaya sendiri, ambil cuti bersama teman-teman penginjilan di sana. Dengan orang-orang yang ada di pedalaman sana. Penginjilan ketika naik mobil atau motor online, sambil nyapa, ngobrol, lalu ceritakan tentang Yesus. Pergi ke penjara-penjara, atau pergi ke rumah sakit, beritakan Injil. Bagaimana pemberitaan gereja dan alat anugerah? Tadi saya sudah katakan, ada sakramen, ada firman Tuhan, ada doa. Jadi kita bisa membedakan kalau firman Tuhan dikhotbahkan, diajarkan, dijelaskan melalui khotbah, katekisasi, CD, sekolah minggu. Sakramen itu dikerjakan di awal kehidupan seseorang, baptis, dan untuk mereka mendewasa, sakramen itu nanti ikut perjamuan kudus. Kalau doa seharusnya diajarkan yang sederhana tapi bisa mengena dalam hati, ya. Jadi mesti ada bedanya dan kita mesti ajarkan doa yang benar bagaimana. Doa yang benar keluar dari hati, nggak usah dihafal. Dan jangan jadikan Tuhan itu jadi kata sambungnya doa. Coba baca doa-doa dari para nabi, para rasul. Pelajari. Doanya itu penuh hormat. Nggak sembarangan nyebut. Itu sebabnya doa Bapa kami kan nggak sembarangan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berdoa itu apa yang ada dalam hati disampaikan saja sama Tuhan. Tulus, apa adanya. Jangan ada dusta di antara Tuhan dengan engkau. Wah. Simple. Jangan ngikut-ngikut orang gitu. Doa ya doa. Sakramen ikuti. Sakramen di gerejamu tiap bulan. Perjamuan kudus. Tapi sakramen baptisan jangan tiap ada perjamuan baptisan. Sakramen hari minggu depan ada sakramen baptisan. Ikut lagi sakramen. Nggak perlu. Ya satu kali seumur hidup sakramen baptisan. Kalau sakramen perjamuan tiap minggu bisa. Tiap bulan bisa. Tiap tahun bisa. Apakah karunia roh untuk gereja sudah ada sejak perjanjian lama? Adalah karunia membuat pakaian Harun. Kalau baca kitab Keluaran, kitab Ulangan, kitab Imamat, ada di sana namanya roh untuk membuat bait Allah, membuat baju jubahnya. Jika ada, apa saja karunia yang diberikan Tuhan untuk gereja? Banyak. Kalau di dalam 1 Korintus pasal 12 sampai pasal 14, itu banyak sekali karunia. Bahkan di dalam Efesus juga ada karunia bermazmur, memuji Tuhan. Tadi saya sudah katakan ya. Lalu bagaimana mereka pada perjanjian lama mendukung pertumbuhan spiritual? Ya berdoa, syafaat, kemudian mendengar firman, melakukan. Jadi spiritualitas itu tidak ritualitas. Nah ini ada pertanyaan juga yang saya jawab dari kelompok non-Kristen terhadap saya pada minggu-minggu terakhir ini. Ritualitas itu tidak sama dengan spiritualitas. Tapi spiritualitas selalu mendorong orang mengikuti ritualitas. Misalnya, Anda tiap hari berdoa. Anda tiap hari baca Alkitab. Anda tiap hari beribadah, tiap minggu beribadah ke gereja. Itu ritual.
Tetapi apakah spiritualitas Anda meningkat? Kualitasnya belum tentu. Tapi kalau kualitas kita meningkat, kehidupan rohani kita meningkat, pasti jam doa kita bertambah. Pasti kerinduan kita baca Alkitab bertambah. Pasti keinginan kita untuk bersama dengan saudara seiman di gereja bertambah. Pasti kerja kita juga makin giat, belajar kita makin giat. Nggak cukup 1 buku, 2 buku, 3 buku. Nggak cukup ahli A, ahli B, ahli B, ahli C. Kita baca lagi, kita cari lagi. Ada kerinduan itu untuk menemukan, mendapatkan, menikmati kebenaran. Itu spiritualitas. Nggak berhenti hanya pada posisi, ya pokoknya sudah berdoa, sudahlah. Bahkan puasa pun sekali-sekali, cukuplah itu. Untuk apa? Sebenarnya kan untuk membangun komitmen. Tuhan, aku mau cintamu. Tuhan, aku mau turut dengan kau. Maka, saya mau ikuti perintahmu. Jadi peningkatan kualitas. Bukan hanya tahu, ngerti, tapi ada pembaharuan. Berikutnya, apakah keberadaan tradisi gereja diperbolehkan menurut firman Tuhan? Tradisi gereja boleh kalau baik. Tradisi gereja, ke gereja harusnya berpakaian sopan. Tapi tradisi gereja itu baik. Berpakaian, kalau dulu di kampung kami, pagi-pagi benar itu, ibu-ibu, itu sanggulan. Pakai baju kebaya, pakai baju bersih-bersih. Pokoknya ke gereja itu sama seperti ke pestanya raja. Kalau laki-laki mesti pakai jas, mesti pakai dasi. Ke gereja, dia bukan pendeta, bukan. Jemaat sudah hadir semuanya dengan keteraturan. Tradisi ini hilang. Di kota terutama. Saya sangat sedih. Tradisi yang lain, apakah campur tangan tradisi gereja terhadap sakramen yang ada pada saat ini di Indonesia sesuai dengan atribut gereja? Bisa sesuai. Jadi jangan langsung salahkan gereja. Oh, gereja kami kan pasti benar, yang lain salah. Jangan cepat-cepat mengklaim gerejamu paling benar dalam melaksanakan sakramen. Tradisinya apa? Mesti di kolam berenang atau di sungai? Atau di atas mimbar, di depan mimbar? Nggak ada ketentuannya. Jadi itu adalah tergantung pada organisasi gerejanya. Jadi itu bukan hal yang mutlak. Yang mutlak apa? Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saksi Yehova itu menyesatkan. Jadi jangan pakai tradisi saksi Yehova atau Mormon. Itu menyesatkan. Atau gereja Christian Science itu menyesatkan. Kenapa? Karena tidak pakai itu. Jadi ini prinsip-prinsip penting. Bahkan kalau tradisi perlu diperbaiki. Pertanyaannya mengenai spiritualitas Kristen, apa yang dimaksud dengan arrow prayer dan bagaimana aplikasi dapat membantu individu dalam menjaga hubungan pribadi? Ya, doa saja, tadi saya sudah katakan doa. Doa itu simple. Katakan apa yang kau bisa katakan kepada Tuhan dengan penuh hormat. Kalau sama papa mamamu mintanya bagaimana? Kalau nggak penuh hormat, pasti kamu juga nggak hormat sama papa mama, sama Tuhan. Berikutnya, mengapa sekarang masih banyak gereja mengajarkan ajaran sesat dan doktrin yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab? Apa yang menjadi akar dari reformasi yang kemudian melenceng dari yang menjadi kebenaran? Wah, ini perlu penelitian. Masih banyak, saya nggak tahu ya. Kalaupun ada, paling tidak 4 aliran teologi. Catat baik-baik. Pertama adalah Katolik. Kedua adalah Reform, Calvinis dan Lutheran. Ketiga adalah Armenian. Ini biasanya gereja-gereja kongregasional, Pentakosta, karismatik. Keempat, liberal. Kelima, baru gereja-gereja universalism. Nah, kalau yang 3 terakhir, ya, itu perbedaannya memang ada, tetapi tidak menghilangkan core belief. Bahwa percaya kepada Allah Tritunggal, Alkitab adalah firman Tuhan, Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Nah, penekanan-penekanan yang lain mesti diajak dialog. Maka saya sebagai orang reform, saya tidak langsung serta-merta mengatakan Katolik itu begini, Armenian itu begini, Metodis ini begini, karismatik begini. Kita dialog, ngobrol. Apa yang perlu kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi, kita diskusi. Jangan klaim-klaim sepihak yang sebenarnya membuat perpecahan gereja. Yang membuat tidak keutuhan gereja. Jadi perlu adanya suatu upaya untuk bersama-sama membangun. Dan gereja juga harus saling mau menerima masukan dari saudara seimannya. Ya, masukan dari saudara seimannya. Walaupun berbeda. Misalnya, ada gereja yang tidak mau lagi menggunakan bahasa lidah, bahasa roh, gereja karismatik. Ada gereja reform yang masih tepuk tangan haleluya. Dan bergembira seperti model-model gereja karismatik. Tapi ada gereja tidak boleh tepuk tangan. Tidak boleh nangis-nangis guling-guling. Nggak boleh teriak-teriak kalau berdoa. Ada gereja seperti itu. Mari kita dialog. Ada gereja seperti itu. Saya ada dan hadir di tengah-tengah gereja model seperti itu tepat-tepatnya.
Gereja kami dulu, papa mama, itu jangankan tepuk tangan. Berdoa sambil nangis pasti dibilang kamu bidat ya, kamu sesat. Kamu seperti orang agama lain. Saya juga kaget kok bisa begitu ya, saya mau nangis kok gimana. Begitu, nggak bisa. Tapi waktu saya masuk gereja yang lain, orang lain bertepuk tangan sampai jingkrak gitu. Masa saya diam begini? Yang lainnya pada memuji Tuhan, saya diam begitu. Dingin banget. Perasaan ada yang benci atau gimana. Tapi ada yang campur. Ada yang campur. Khotbahnya si reform. Lagu-lagunya sudah menuju ke karismatik. Kok bisa begitu ya? Dialog. Kecuali gereja atau aliran universalism yang mengatakan di luar Yesus pasti ada keselamatan. Itu pasti bidat. Yang mengatakan Alkitab tidak cukup. Masih ada lagi kitab lain. Itu pasti bidat. Yang mengatakan boleh kawin asal punya anak, anaknya mesti Kristen, bisa kawin lebih daripada 2. Itu bidat. Jadi, saksi Yehova, Mormon, Christian Science, Universalism, kalau ada di antara kalian yang seperti itu, bertobatlah. Bertobat kembali ke jalan yang benar. Sebab, nasib kekekalanmu ditentukan oleh kepercayaanmu. Apakah perlu reformasi? Perlu reformasi. Jangan berpikir gereja reformasi tidak perlu direformasi. Perlu direformasi. Kita sendiri perlu direformasi. Ya, jadi tidak ada yang sempurna. Tapi jangan sampai kita sudah mulai menuju kepada kesempurnaan, kita malah melawan kesempurnaan itu sendiri. Apa peran doa dalam kehidupan spiritualitas kita, dalam hubungan kita? Ya, makin dekat Tuhan, makin cinta Tuhan, makin kenal isi hati Tuhan. Doa itu kan bukan saya mengubah Tuhan, Tuhan mengubah saya. Tuhan, ubahlah keputusanmu. Janganlah seperti ini, seperti itulah. Itu bukan doa, itu namanya lo jadi majikan, Tuhan jadi budakmu. Doa itu, Tuhan, Engkau Tuanku. You are my Lord. Please, buka, ubah hatiku. Ubah hatiku Tuhan. Itu doa. Tuhan, kehendakmu sampaikan kepadaku, aku mau taat. Itu doa. Kebiasaan doa yang keliru sepertinya benar. Makin dekat Tuhan, makin terasa kamu bisa bedakan. Ini doanya kayaknya salah deh. Nggak pas deh. Jangan sampai kita berdoa malah tambah tumpuk dosa kita. Hati-hati. Dalam materi tentang karunia Roh Kudus disebutkan bahwa ada karunia biasa non mujizat dan karunia luar biasa mujizat. Karunia biasa seperti mengajar atau menasihati tampak mirip dengan bakat atau kemampuan alami seseorang. Namun Paulus menjelaskan bahwa karunia-karunia ini diberikan oleh Roh Kudus untuk membangun gereja sehingga memiliki nilai spiritual yang lebih dari sekedar bakat. Berdasarkan hal ini, kami ingin bertanya bagaimana kita bisa membedakan antara karunia Roh Kudus dan bakat alami seseorang dalam pelayanan gereja. Apakah ada perbedaan yang jelas menurut ajaran Paulus? Ada. Bakat bukan untuk pelayanan, bakat biasanya untuk cari duit. Untuk cari duit, itu utamanya. Tapi kalau kita melayani dapat upah, boleh nggak? Boleh. Kalau kita pandai bicara pun, harus ingat untuk Tuhan. Saya meyakini bahwa semua karunia tidak ada yang remeh. Semua karunia tadi saya sudah paparkan. Mau khotbah, pada suatu ketika Martin Luther waktu ngajar di kelas bersama murid-muridnya, mendadak dia bilang, coba lihat ke jendela. Lihat itu ada tukang sapu. Dia sama mulianya dengan saya dan sama mulianya dengan kamu. Tidak ada bedanya. Tukang sapu dengan saya khotbah di atas mimbar. Kenapa semua dikerjakan untuk Tuhan? Anda sama mulianya dengan saya, walaupun saya dosen, Anda mahasiswa. Walaupun saya S3, Anda masih belum S1, sama mulianya di hadapan Tuhan. Nggak ada yang remeh di hadapan Tuhan. Itu karunia. Oh, kalau dia masih S1, belum bisa apa-apa. Nggak boleh ngomong begitu anak Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan ngomong begitu, bertobatlah dia. Kalau ada dosen ngomong begitu, bertobatlah dia. Nggak boleh begitu. Saya selalu salut dengan orang-orang yang punya kapasitas walaupun dia masih S1, walaupun dia masih SMA. Tapi saya sangat meremehkan orang-orang yang mengatakan saya udah S3, saya profesor, tapi tidak menghargai orang lain. Pasti saya remehkan dia. Karena Tuhan tidak menghendaki itu. Jadi bakat atau tidak? Tergantung pada apa yang kamu terima, yang saya terima, bagi siapa? Bagi kemuliaan Tuhan dan orang lain diberkati.